Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Pendeta. Saya Haen dari Medan mau nanya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Bapak pernah jelaskan dalam salah satu video YouTube Bapak bahwa Yesus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Pertanyaan saya, apakah tubuh kemuliaan sama dengan tubuh Yesus belum bangkit? Kalau sama, mengapa dikatakan tubuh kemuliaan? Kalau tidak sama, mengapa bekas luka masih ada di tangan Yesus dan bahkan masih bisa diraba? Mohon penjelasannya Pak. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Nah, tubuh kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah tubuh yang dia pakai setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, disebut sebagai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan karena jelas bahwa ada peningkatan kualitas dari tubuh itu. Tubuh kebangkitan yang Yesus pakai itu adalah tubuh yang sama dengan tubuh pada waktu dia kenakan di dalam dunia ini sebelum dia mati, tetapi tubuh itu di-upgrade dalam tanda petik, ditingkatkan kualitasnya. Itu terbukti ketika pada hari Minggu pada waktu Yesus bangkit, kan sebelum murid-murid tahu bahwa dia bangkit, mereka berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup karena takut dengan orang-orang Yahudi. Tapi tiba-tiba Yesus bisa muncul di tengah-tengah mereka. Itu dalam cerita di Yohanes pasal yang ke-20. Dia muncul di tengah-tengah mereka dan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan juga setelah itu dia bisa menghilang atau pergi seketika. Nah, kalau itu adalah tubuh biasa, ya, yang tanpa perubahan dari tubuh sebelum dia mati, bagaimana tubuh itu bisa menembus dinding atau menembus tembok? Jelas bahwa ini adalah tubuh yang sudah meningkat kualitasnya, tubuh yang sudah di-upgrade, makanya disebut sebagai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Nah, karena tubuhnya itu sebenarnya masih tubuh yang lama yang di-upgrade, maka memang masih ada bekas luka atau bekas paku pada tangan dan kakinya sebagai akibat penyaliban. Ya. Tetapi itu tidak bisa kita simpulkan dari fakta itu bahwa toh berarti tubuh kemuliaan yang kita pakai juga itu bisa masih ada cacatnya atau masih ada bekas-bekas lukanya. Misalnya kalau di bagian mata saya ini, bagian pojok ini ada bekas luka, maka tubuh kemuliaan yang saya pakai nanti juga masih ada bekas luka. Bukan begitu. Nah, Yesus jelas mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, tetapi memang pada saat itu memang bekas paku atau luka pada tubuhnya itu harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Biarpun kita tahu bahwa memang Alkitab memberi gambaran bahwa tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang sempurna. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 43. Saya mengutipnya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Pada waktu tubuh itu dikuburkan, tubuh itu buruk dan lemah. Tetapi pada waktu ia dihidupkan kembali, dia adalah tubuh yang bagus dan kuat. Tubuh yang bagus dan kuat di dalam versi GNB diterjemahkan beautiful and strong. Ya, jadi bagus, indah, dan kuat. William Barclay memberikan gambaran tentang tubuh kemuliaan itu sebagai berikut. Tubuh yang akan datang tidak dapat rusak. Dalam dunia ini, segala sesuatu dapat berubah dan menjadi busuk.
Kecantikan masa muda memudar dan kemuliaan manusia pun memudar. Tetapi dalam hidup yang akan datang hal itu tidak akan berubah, di mana hal-hal yang indah tidak akan pernah kehilangan kemilaunya. Jadi kelihatannya tubuh kemuliaan itu adalah gambaran tubuh yang sempurna. Tapi kembali kepada pertanyaannya, kalau memang tubuh itu adalah tubuh kemuliaan, mengapa masih ada bekas paku atau bekas luka pada tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Yesus? Nah, itu karena bukan berarti bahwa tubuh kemuliaan itu bisa masih mengandung atau mengalami kecacatan tertentu. Bukan itu. Tapi bahwa bekas paku pada tangan dan kaki Yesus dan luka pada tubuhnya itu penting bagi pembuktian kebangkitannya. Maksudnya adalah bahwa dia yang berdiri di depan mereka, dia yang menampakkan diri kepada mereka, betul-betul adalah dia yang sekian hari yang lalu itu disalibkan oleh orang-orang Romawi, bukan dia yang lain. Nah, kita bisa melihat bahwa mungkin saja ada kecurigaan bahwa kalau misalnya tidak ada tanda-tanda sama sekali, mereka bisa berpikir bahwa benarkah dia yang berdiri di depan mereka itu adalah dia yang disalib kemarin? Atau jangan-janganlah orang lain. Itulah sebabnya Yesus perlu mempertahankan bekas-bekas lukanya sebagai pembuktian dari kebangkitannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 37 sampai 40, di sana dikatakan mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, dia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, adanya bekas paku pada tangan dan kaki itu untuk membuktikan itu dia yang bangkit, Yesus yang sama. Karena murid-murid bisa menduga itu hantu. Ya. Nanti di ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Yesus itu memakan sepotong ikan goreng di ayat 41-43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu tidak boleh ditafsirkan bahwa berarti tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan masih butuh makan. Tidak. Bahwa Yesus memakan ikan goreng di situ, itu bukan karena tubuh kemuliaan butuh makan. Tetapi bahwa itu untuk membuktikan bahwa dia orang yang sama, yang beberapa hari lalu itu bangkit, disalibkan, dialah yang bangkit, dan untuk menunjukkan bahwa ini bukan hantu. Ya, karena itu bisa diraba, bisa dilihat dan bisa makan ikan goreng. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka ada pemuliaan lebih lanjut di dalam tubuhnya. Sehingga tubuh kemuliaan yang dikenakan oleh Kristus setelah dia terangkat ke surga itu lebih lagi naik kualitasnya. Dan nanti kita bisa lihat dalam penampakan-penampakan Yesus, misalnya kepada Rasul Paulus maupun juga Rasul Yohanes, ya, di dalam catatan kisah para rasul maupun juga di dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat gambaran Yesus yang begitu mulia, begitu luar biasa menakjubkannya. Kenapa? Karena ada peningkatan yang lebih lanjut dari tubuh kemuliaan yang dipakai oleh Kristus. Ya. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda
pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.